Namanya apa? Entong-entong bahasa Jawa itu. Tapi bahasa medisnya apa? Apa? Nama bahasa medisnya apa? Skapula berada di bawah simfisis, baru dilakukan skapula di bawah simfisis, baru dilakukan lordosis. Skapula yang di bawah. Enggak. Jadi tekniknya sebenarnya aba-abanya itu nunggu skapulanya ada di bawah simfisis. Jadi kalau masih setengah udah dihiperkan, ya coba aja bayangin, ya kan, tulang belakang itu soalnya. Jadi dia harus si skapula ini sudah dilewati, sudah keluar, sudah di luar, baru tinggal kepala. Gitu. Oke? Pada saat apa tadi bahasa kalau checklist kalian? Ya, dilakukan hiperlordosis, minta asisten untuk melakukan Kliseler. Tahu ya Kliseler? Ditekan fundusnya dari atas. Mbak minta tolong di Kliseler. Ya meskipun kalian juga nggak punya asisten. Nanti pas ya, saat sudah dilakukan Kliseler, maka lakukan hiperlordosis. Maka lahirlah berturut-turut dagu, mulut, dahi, dan kepala. Tuh, kalau melahirkan iya salto. Iya memang kalau melahirkan berarti. Makanya ini kenapa biasanya dibungkus. Soalnya pas hiperlordosis ini kalau licin Jatuh. Tuh. Kan ini pantun, cekek. Coba kalau bayi asli. Coba nanti kalau ketemu partes, meskipun kalian pandang, peganglah bayinya sebelum dia dibersihkan. Licin soalnya. Iya, dia pasti licin. Kalau udah ketubannya ngeresep di anduk, lengket vernika seosanya. Tapi kalau dia masih basah kena tuban licin. Kedua kaki dipegang dengan tangan kanan penolong pada pergelangan kakinya, dielevasi ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati perut ibu. Dielevasi sejauh mungkin sehingga perut bayi mendekati perut ibu. Jangan diginiin, bantuin pakai tangan yang kiri. Ya. Oke, terus Bersamaan dengan itu, tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir dan dengan jari tengah dan telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa pubitis. Kemudian tangan kiri kan udah dipegang di bayi. Ini telusuri, jarinya kan udah nempel. Telusuri punggungnya. Punggungnya tadi ada skapula. Terus ke atas klavikula. Klavikula ini ya. Jadi jalannya dari punggung sini naik ke sini. Tangannya gerayai. Skapula, klavikula sampai ketemu fossa cubiti. Mana fossa cubiti? Coba masing-masing tunjuk. Fossa cubiti ada di mana? Di tangan. Jangan lihat checklist. Mana tangannya? Tunjukkan fossa cubitimu. Jadi nggak tahu kayak mana Bu Bidan sampai ketemu fossa cubiti. Bisa-bisa tuh merogoh sampai dalam. Apa yang dicari kalau nggak tahu fossa cubiti? Coba mana? Mana? Nih. Ini. Siapa yang nebak ini? Sini nih. Sini. Sini. Mana? Anatomi di sini ya. Fossa cubiti itu ada segitiga di sini. Ketika ini ditekan, dia pasti lekuk, fleksi. Oke? Cari skapula, telusuri skapula, klavikula sampai ketemu fossa cubiti. Lahirkan seperti mengusap muka. Mukanya dari atas ke bawah, jangan dibalik nanti malah ke atas tangannya. Ya. Seperti mengusap. Ini kalau dilahirkan sendiri keluar sama kepalanya. Mau minta tolong pegangin dong. Pegangin kepalanya. Nah, terus. Nah, pegang. Sampai ketemu fossa cubiti yang masuk cuma 2 jari ya, paling enggak jempol boleh ditekan, terus lahirkan seperti mengusap muka dan dada. Seperti mengusap skapula, klavikula sampai ketemu fossa cubiti, ditekan,
mengusap dada dan muka. Kan tangannya nggak gini, tapi dia kan gini. Jadi cukup 2 jari yang masuk. Karena vulva itu ceket ya. Yang pernah VT pasti kalian nggak bisa menggerakkan tangan. Jadi yang bisa masuk biasanya cuma 2 jari. Karena ini nggak anatomis ya. Jadi mudah aja buat kalian mengeluarkan. Oke? Udah? Kalau sudah, bahu posterior sudah lahir, bahu belakang sudah lahir, elevasikan punggung bayi. Ini nih untuk melahirkan bahu depan, iya. Apa? Untuk melahirkan bahu depan, Pegangan pada pergelangan kaki janin diganti dengan tangan kanan penolong dan ditarik curam ke bawah sehingga punggung janin mendekati punggung ibu. biasanya tekniknya pakai tangan dingin dulu. Tangan kiri boleh dari awal, terserah. Karena instruksinya memang gitu ya. Kalau di kalian pengen tangan kiri, terus itu elevasikan ke arah punggung ibu. Bahunya makanya bahunya segini nanti kelihatannya. Ya. Baru ditelusuri dari belakang. Scapula, clavicular, fossa cubiti ditekan seperti melahirkan mengusap muka. Ya, nanti kepalanya sekalian horizon. Ya. Terus kalau muler, dipegang secara femoropelvic. Ibu jari berada di sejajar spina Sacralis medialis. spina tulang belakang, sakrum di bokong sini ya. Jadi megangnya lurus sejajar sama tulang belakang yang ada di bokong. Telunjuknya ada di spina iliaca. Mana spina iliaca? Ya. 3 jari lainnya ada di paha bagian depan. Femoropelvic. Ya, kalau tadi gerakan gini, kalau itu sekarang gini. Yuk. Bokong janin dipegang secara femoropelvic, yaitu kedua ibu jari penolong diletakkan sejajar spina sacralis medialis dan jari telunjuk pada crista iliaca dan jari-jari lain mencengkram paha bagian depan. Dengan pegangan ini, badan janin ditarik curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan tampak di bawah simfisis Ya. dan Tarik curam ke bawah sampai bahu depan ada di bawah simfisis. dan lengan depan dilahirkan dengan mengkait lengan bawahnya. Ya. Setelah bahu depan dan lengan depan lahir, maka badan janin masih dipegang secara femoropelvic, ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Bahu belakang lahir. Bila bahu belakang tidak lahir dengan sendirinya, maka lengan belakang dilahirkan dengan mengkait lengan bawah dengan kedua jari penolong. Semua tekniknya yang kayak tadi ya, mengusap muka. Terus melahirkan kepala secara horizontal. Lopset. Angkat badan janin menggunakan tangan bolak-balik. Kalau buler itu tarik, kalau lopset itu putar. Dipegang femoropelvic, diputar. Jadi bahu depan, bahu yang atas dijadikan di bawah. Diputar setengah lingkaran. Tarik. Ya. Baru dilahirkan. Kalau melahirkan jangan begini, yang ini yang naik. Yang bawah tetap di sana. Ya. Sudah lahir, diputar kembali. Coba dibaca di checklistnya. Kan dia, jika bahu depan sudah lahir, maka putar kembali. Muternya ke arah perut. Tadi kan gini ya, perutnya ke sana, putarnya ke sana. Kalau pas dia bokong kiri,
muternya ke sini. Nah gimana muternya coba? Gini kan kagok ya, makanya itulah tekniknya tergantung punggung bayi dan keluasan tangan kalian gimana. Oh, kalau gini kayaknya nggak bisa diputer deh, ini udah lahirkan aja secara muller. Itu kan muller nggak diputer, dia dilahirin bahunya aja. Tuh udah lahir bahu belakang, terus habis itu dilakukan jadi putarnya gini, diputar kembali ke arah perut, jangan dibalikin gini, ke arah perut, pegang femoral pelvic gitu. Udah diputar kembali, habis diputar ditarik ke bawah. Biasanya dokter lebih suka, saya 3 kali ketemu sungsang di klinik 1, di rumah sakit 2, senangnya mereka pakai love set. Jadi diputar ditarik, diputar ditarik, diputar ditarik gitu. Tapi mereka kan ini ya kuat nangani asfiksia ya. Kita kan boleh nyuntik ini adrenalin, boleh kejar jantung, kita nggak bisa VTP doang. Ya lahir ya, makanya komplikasi dari sungsang ditolong bidan atau dilahirkan per vaginam itu asfiksia, atau dia bisa kena cedera entah bahunya entah kepalanya. Pernah tahu cerebral palsy? Itu bahunya yang di sepanjang sini itu mati, jadi tangannya keple gitu loh, apa ya, tidak ada sarafnya, kejepit. Kalau kita mungkin bahasanya saraf kejepit, tapi itu terjadi di bayi dan karena trauma persalinan itu bisa. Oke, sudah ini dilahirkannya tetap ya, dilahirkannya bahu dulu, bahu yang atas dulu. Nah, terus teknik Morisot. Letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda. Untuk penolong yang kidal, meletakkan badan bayi di atas tangan kanan. Seolah menunggang kuda. Ini ya, kuda. Terus jari tengah masuk, Tengah dimasukkan ke dalam mulut, sedang jari telunjuk dan jari manis mencengkram fossa canina. mana fossa canina? Bukan. Mana? Mana? Tunjuk. Fossa canina. Masuk ya, di atas mulut. Kanan kiri. Ya. Jadi megangnya nanti gini. 2 jari lainnya di leher. Yang lainnya dari atas. Ini ya, pegangnya horizontal. Oke. Nah, masalahnya tidaklah segampang pantun. Tangannya harus masuk ke dalam vulva. Rabahlah itu dulu. Iya. Masuk sekali. Ya kan? Ya segampang itu. Masukkan. Pegang fossa caninanya. Yuk, dah. Kedua tangan penolong menarik kepala curam ke bawah sambil seorang asisten melakukan ekspresi Chris Taylor. Tenaga tarikan terutama dilakukan oleh tangan penolong yang mencengkram leher janin. Itu biasanya ya nanti kalau saat subocciput berada di bawah sintesis, Kepala janin dielevasi ke atas dengan subocciput sebagai hipomoklin sehingga berturut-turut lahir dagu, mulut, hidung, mata, dahi. saat subocciput berada di bawah sintesis, minta asisten untuk melakukan Chris Taylor. Kemudian lakukan elevasi ke atas sebagai subocciput sebagai apa sih hipomokleon? Sumbu putar. Di bawah sini jadi ini tetap gini. Gitu maksudnya ya, sumbu putar. Dia di sini jadi lodo. Saat subocciput di bawah sintesis, maka lakukan elevasi dengan minta asisten untuk melakukan Chris Taylor. Bu ngeden ya bu, ya tuh kayak suruh ngeden ya, maka lahirlah berturut-turut dagu, mulut, dahi, kepala. Coba bayangin kalau tolong dari samping, bisa? Susah. Besok pantunnya pepetkan ke kalian ya, semaksimal mungkin. Nanti
nanti kalau pantunnya begini kalian harus logikanya main. Nggak bisa saya ngomong Moriso kayak mana, harusnya diginikan ya, pantunnya ke arah kiri. Bed kan gini, dia harus melintang gini karena Moriso itu dari depan ya kan? Coba tolong dari samping, coba dah, bisa nggak nanti life skill kan nggak bisa kan, dia harus menunggang kuda gimana. Nah itu kadang teman-teman itu saking buku iso aja jadi keliring ini. Iya kan, kalian biasanya gitu saking buntungnya gitu. Jadi pantunnya udah didesain membujur gini, kayak gini nih pantunnya. Bukan dia pas diem baru ingat kayak mana nih, nengok ke dosennya. Dosennya ngeliatin. Ya kan, biasanya kalian tuh gitu. Jadi diingat-ingat dulu, tenang, pokoknya apa ya, intinya dosen itu bukan untuk memarahi, tapi dosen itu berusaha kalian itu bisa, jangan sampai di luar sana malah salah kaprah. Belakang, ketika bahu depan udah kelihatan nih di bawah simpisis, baru telusuri pakai tangan satu. Offset kan? Mariso. Oh, Moriso. Menunggang kuda, jari tengah masuk di dalam mulut, telunjuk sama jari manis ada di fossa canina, lainnya di leher. Setelah itu yang belakang di atas. Ya. Terus tarik cunang ke bawah. Saat skor tersebut berada di bawah simpisis, minta asisten bidan untuk melakukan freestyler sambil dilakukan elevasi ke atas dengan subocciput sebagai hipomodular. Maka lahirlah berturut-turut dahi dan lain sebagainya.